Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang laporan tahunan dari saham ALGS atau Anugerah Spare Sejahtera Tbk. Jadi di sini ini ada direktur utamanya yaitu Johan Sinata Sumawi, kemudian direkturnya yaitu Jihan Sumawi Putra. Wah, ini semua Sumawi ini ya. Alamat kantor mereka ada di Jalan Soekarno-Hatta di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ya, ini Jalan Soekarno-Hatta ini bukan yang di Jakarta ya, ini tadi yang di Cirebon. Lalu kita lihat di sini ada disebutkan bahwa dia itu nilainya satuan penuh, kemudian bentuknya rupiah. Nah, ini kan tadi tuliskan ya, disajikan dalam rupiah penuh. Wah, kecuali dinyatakan lain. Untuk aset mereka, kalau kita lihat di sini custom banknya ini meningkat cukup banyak. Ini sebenarnya wajar sih, karena setahu kami karena ini sahamnya ini baru IPO tahun lalu 2023. Kalau kita lihat persediaan meningkat, semua rata-rata meningkat, ini merupakan suatu hal yang wajar ketika mereka mendapatkan dana dari IPO, yaitu ya semua rata-rata meningkat lah kayak gitu lah ya. Kemudian total asetnya dari 34 miliaran menjadi 74 miliaran. Walaupun setahu kami sekarang harga sahamnya kayaknya berada di bawah 50 ya ini ya. Kita lihat dulu di sini, ini ada utang usaha kepada pihak ketiga. Wah, ini meningkat juga dari 2 miliaran menjadi 2,9 miliaran. Tapi ini kan perusahaan gak gitu besar sih. Karena kalau kita lihat total asetnya masih puluhan miliaran. Banyak gak gitu banyak. Ini total hutang jangka pendek, total hutangnya bahkan dari 20 miliaran menjadi 6 miliaran. Ibaratnya tahun lalu mereka punya hutang kepada ini hutang kepada pemegang saham juga dan lain-lain. Tapi untuk yang tahun ini setelah IPO mereka sudah bayar. Nah, mereka sudah bayar, jadi udah gak ada. Untuk total ekuitasnya dari 14 miliaran menjadi 67 miliaran. Nah, ini sebenarnya peningkatan karena dapat modal dari IPO juga nih ya. Penjualan kalau kita lihat di sini dari 27 miliar menjadi 30 miliar. Untuk beberapa perusahaan ya, kalau kita lihat ini memang ada yang langsung melonjak penjualannya setelah mendapatkan dana, ada juga yang dia gak gitu melonjak. Ini kayak gak gitu melonjak sih, masih agak biasa-biasa aja. Laba bersih tahun berjalan kita lihat dari 825 jutaan menjadi 900-an jutaan saja. Berarti ini laba bersih hanya 900-an jutaan saja. Wah, ini masih gak gitu besar sih. Penerimaan kas dari pelanggan meningkat, pembayaran kas kepada pemasok meningkat, tapi gak gitu banyak ya. Dari 21 miliaran hanya menjadi 23 miliaran. Ini ada pembayaran kepada karyawan dan lainnya yang meningkat cukup bagus. Sebenarnya paling gampang gini ya, dia itu IPO untuk apa? Kalau misalnya kita lihat dari sini, dia IPO itu memang untuk bayar hutang. Itu saya agak gitu ya. Tapi kalau biasanya dia IPO untuk menambah ekspansi, nah itu cukup bagus. Dewan komisaris, ini pun berubah nih. Direktur utama menjadi komisaris menjadi direktur utama. Nah, inilah memang terkadang untuk yang di dunia kerja ini gak ada yang tahu ya. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya nih untuk di internal mereka nih sebenarnya fungsinya untuk apa ya. Kasnya kalau kita lihat ini 6 jutaan menjadi 24 jutaan. Nah, kasnya aja pun cuma 24 jutaan gitu ya. Ini bank yang rupiah. Wah, ini mereka simpan di Bank IBK ini banyak nih. Bank IBK kan yang Bank Korea ya, Bank Korea Indonesia, tapi mereka ada simpan cukup banyak di sana. Bahkan yang terbanyak kalau kita lihat. Ini piutang usaha oke saja, kayak gitu banyak berubah. Dan masih ada Tuan Edo Carano, Tuan Yos Sudarto dan lain-lain. Nah, ini berarti dia masih ada kepada seperti individu ya gitu ya. Mungkin penjualnya masih ada kepada toko-toko atau individu kayak gini. Makanya nama Tuan Edo, Tuan Aldo Ai, BBM masih belum dalam bentuk dalam bentuk bidang usaha gitu kayak CV, PT gitu-gitu. Ini kalau kita lihat piutangnya ini agak sedikit meningkat, yang lebih dari 3 bulan 52 juta menjadi 580 jutaan. Ini sebenarnya agak sama sih, tapi kayak agak macam. Piutang lain-lain dari pihak ketiga karyawan. Nah, ini karyawan 100 jutaan. Persediaan pun nggak meningkat begitu banyak.
Biasa kalau orang habis IPO itu terkadang persediaannya mereka langsung kebut, penjualan kebut, ini semua kebut. Tapi ini kayak biasa-biasa aja sih. Maka untuk beberapa perusahaan yang sudah lama IPO bahkan lebih cepat. Uang muka pembelian jasa profesional ini ada disebutkan purchase order PO. PO jangka waktu 5 tahun. Nah, ini aset total bisa lihat di sini. Nah, ini ada utang usaha kepada pihak ketiga. Ini semua rata-rata gak gitu banyak sih. Nah, tapi utangnya ini untuk yang lebih dari 3 bulan ini bakal udah lunas. Yang utangnya aja yang agak apa ya. Walaupun saya utangnya agak cukup macet juga kayaknya. Berma akrual, ada BPJS dan lain-lain. Itu hal yang wajar sih ini. Tingkat kenaikan gaji 5% per tahun. Sebenarnya menurut kami ya, untuk tingkat kenaikan gaji 5% per tahun ternyata tergolong kecil. Imagine aja, kita tahu di deposito kalau untuk yang bank di kita paling 4 hingga 5%-an, kemudian untuk kita dapatkan misalnya dari saham, dari apa gitu, dan itu masih kadang lebih tinggi ya. Saya terkadang menurut kami kayaknya 10% gitu yang tergolong tinggi. Nah, ini bisa kita lihat penjualnya masih ada kepada Tuan Prapto, Tuan Dedi, Tuan apa, Tuan Yuspato. Tapi sekarang udah mulai gak ada. Itu yang 2023, sekarang 2024 udah mulai gak ada. Bahkan sekarang 2024 sudah mulai kecil mungkin ya. Oh, tapi ada nih, ada satu Tuan Edo Carano. Wah, ini ada yang kenal gak Tuan Edo? Ini beban pokok penjualnya kalau kita lihat, dia beban pokok penjualan memang meningkat, tapi karena di pembelian bahan baku. Jadi kalau beban pokok penjualan meningkat, tapi di pembelian bahan baku itu cukup oke ya. Beban umum dan administrasi kita lihat gaji dan tunjangan. Wah, ini gaji dan tunjangan meningkat cukup banyak dari 1,4 miliar menjadi 2,2 miliar. Bahkan itu yang paling tinggi. Dulu mereka gak ada jasa profesional, sekarang jadi ada juga. Mungkin untuk apa ya, untuk melihat mana langkah yang lebih bagus atau gimana gitu. Wah, ini personil kunci apa yang sama, ada utang kepada pemegang saham. Rumenerisasi. Baiklah, itu saya tekannya sekian dan terima kasih. Saya investasi.